Para pemirsa budiman yang sangat saya banggakan, saya cintai dan saya hormati di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bangsa Indonesia ini tidak pantas harus hidup sengsara, menderita dan mengalami berbagai kesulitan atau kesusahan hidup karena negeri ini subur, makmur dan kaya raya, tapi ternyata rakyatnya masih menderita, sementara gaji dewan dan segala tunjangan serta fasilitasnya per bulan bisa mencapai 2 miliar lebih. Itu saya dapatkan informasi. Sekarang informasi mudah diakses. Waktu ada wawancara Krisdayanti waktu itu menceritakan itu memang benar, walaupun akhirnya Krisdayanti dibungkam dan tidak berani lagi berbicara. Terus kemudian Pak Profesor yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD juga menyatakan bahwa Dewan ini, DPR ini, tunjangan, gaji dan lain-lain itu sebulan mencapai di atas 2 miliar. Belum kalau minta proyek ini, proyek itu, bisnis ini, bisnis itu. Terus kurang ajarnya lagi kalau masih korupsi. Terus kemudian kenapa saya menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak pantas sengsara atau menderita? Karena kita semua akan tahu bahwa negeri ini subur, makmur dan kaya raya. Banyak gunung-gunung batu kapur, banyak hutan. Hutan ini kan menghasilkan berbagai kekayaan alam, perkebunan, ada teh, ada macam-macam perkebunan, terus tambang. Nah, dari aspek satu bidang saja, pertambangan, itu ada tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel atau boksit dan lain sebagainya. Dari sisi pertambangan saja itu rakyat ini sudah bisa makmur mestinya, karena yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti menyampaikan bahwa dari nikel saja, tambang nikel itu kalau dikelola dengan benar, yang dikorupsi, yang kelihatan belum, yang nggak kelihatan, itu per orang atau per kepala itu mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Berarti kalau misalnya dikelola dengan baik, dengan benar, ditambah tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas dan sebagainya, bisa jadi mencapai ratusan juta per bulan bangsa kita ini per orang. Artinya di sini ada ketidakberesan, ada ketimpangan, ada kejanggalan yang sekian lamanya ini tidak diselesaikan. Ini yang terhormat Bapak Prabowo selaku pemegang kebijakan nomor 1 di Indonesia ini, sampai menteri, wakil menteri, seluruh stafnya, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya, kepala dinas, ini dikoordinasikan yang bagus, dimulai dari sekarang supaya Indonesia segera ada perbaikan. Jadi jangan salahkan berbagai penderitaan ini nanti terakumulasi menjadi kemarahan, demo besar-besaran. Kalau rakyat sudah menjeritkan pasti. Ini saya klarifikasi ya, video saya sebelumnya, bahwa saya tidak mengajak, tidak menyuruh orang untuk melakukan aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, menyampaikan aspirasi, tapi juga tidak melarang bagi mereka yang ingin berjuang untuk mendapatkan keadilan, menyampaikan aspirasi itu, karena mengemukakan pendapat di muka umum atau menyampaikan aspirasi itu tidak dilarang oleh undang-undang, artinya dijamin oleh undang-undang. Aparat wajib memberikan fasilitas, pengamanan, keamanan, dan melindungi, bukan bersikap represif ya. Dalam hal ini Bapak polisi, kita juga butuh polisi. Kita tidak boleh seenaknya terhadap polisi, tapi polisi juga harus bersikap yang arif dan bijaksana dalam pelaksananya di lapangan. Dan masyarakat, kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasi atau adik-adik mahasiswa, silahkan disampaikan dengan baik, dengan tertib, dengan damai. Buat konsepnya yang bagus, persoalannya apa, masalahnya apa.
solusinya bagaimana? Sampaikan secara tulus dan murni suara jeritan rakyat. Jangan mau ada pihak tertentu yang ikut bonceng atau menunggangi atau mengambil kepentingan, entah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Dan pemerintah juga tidak perlu mencari-cari ini dalangnya siapa ini. Persoalan rakyat selesaikan. Persoalan itu saya tidak mau membahas yang itu. Ini negara sedang tidak baik-baik saja. Banyak rakyat yang menderita gitu. Ya. Salah satu contoh warga yang hari ini cukup berhasil ya. Adik sepupu saya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ini kebetulan warga transmigran dulunya ya. Itu saya ingat dulu sengsara itu. Sengsara sekali. Pernah ke Surabaya jadi kuli bangunan, buat makan nggak cukup. Ke Jakarta ini, terus dagang, jalan kaki berpuluh-puluh kilometer, nyopir dan sebagainya. Hari ini cukup berhasil, tapi dia bilang, ini pajak, ini pajak, ini pajak. Saya capek-capek begini kayak mencarikan negara aja dipungut berbagai pajak, sementara dari hasil pajak yang saya berikan, kami tidak merasakan, hampir tidak merasakan nggak seberapa ya, hampir tidak merasakan apa-apa yang diberikan oleh negara, dan saya berhasil ini tidak bisa siapapun di negara ini yang mengklaim itu keberhasilan itu dari kerja keras, bukan dari negara. Nah, malah yang menyakitkan sekali kan banyak pajak yang dikemplang atau digelapkan. Nah, itu kan menyakiti hati masyarakat ya. Anggaran pendidikan yang besarnya 20% nggak beres pendidikan sampai hari ini. Coba diteliti kemana saja larinya, itu yang jelas coba. Nah, itu berbagai macam pajak ya. Saya itu di luar pertambangan ya. Terus kesehatan. Masih banyak persoalan-persoalan. Saya berbicara begini kalau ini saya sering mengadvokasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Infrastruktur umum seperti jalan dan sebagainya juga masih banyak. Di Kalimantan masih ada yang belum ada listrik apa dan sebagainya. Mohonlah pihak pemerintah ini ada pembangunan yang lebih berkeadilan, yang merata dan sebagainya. Saya pernah bertukar pikiran dengan salah seorang warga negara Korea Selatan ya, waktu itu di rumahnya Ibu Dr. Wardah Hafid di Kalimalang Bekasi sekitar tahun 2008 kalau nggak salah ya. Itu menyatakan bahwa di Korea Selatan itu hampir tidak ada orang miskin, tidak mencapai 10%, paling 7% kalau nggak salah waktu itu. Dan mereka yang bangsa yang nganggur ini malu, nggak mau menganggur sebetulnya, mereka mau bekerja keras. Tapi yang terpaksa masih menganggur digaji oleh negara. Harusnya Indonesia mampu itu. Kalau melihat Indonesia jauh lebih subur, lebih makmur, lebih kaya dibandingkan Korea Selatan, kata si gadis ini. Nah, di sini ada ketimpangan, ada kejanggalan, ada ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Jadi negara ini sedang tidak baik-baik saja, tidak usah mencari-cari alasan ini harus diproses, ini yang menunggangi. Rakyat tidak membutuhkan itu, silahkan itu. Tapi kalau toh memang itu ada yang harus diproses, jangan melupakan aspirasi masyarakat, jangan melupakan jeritan rakyat. Itu yang kami harapkan ya. Jadi mohon pihak pemerintah ini dan masyarakat juga jangan mau terjebak di situ gitu loh. Membahas siapa dalangnya apa, seolah-olah menakut-nakuti masyarakat secara tidak langsung ya, karena saya orang awam nih. Ini mohon maaf, mohon dikoreksi juga. Ini dalangnya, itu provokatornya apa. Kalau orang berbicara menyampaikan kisah hidupnya seperti saya dan kawan-kawan yang dialami, apakah provokator? Gitu loh. Kita menyampaikan aspirasi jeritan rakyat ini, apakah mendorong orang untuk berbuat tidak baik? Kita menuntut keadilan, persoalan pendidikan, kesulitan masyarakat dan sebagainya. Karena UMR Indonesia itu terlalu rendah dan buruh kontrak itu cabut. Undang-undang perburuan tentang buruh kontrak hapus itu. Dulu Pak Prabowo pernah menyampaikan, saya dukung Pak, cabut segera itu. Upah minimum regional di Indonesia tiap daerah kita rata-rata minimal 5 juta syukur lebih. Saya rasa bisa dan investor tidak perlu takut.
Ya, masyarakat harus menjaga agar investor tidak negatif dan tidak takut untuk menanamkan modalnya dan untuk berusaha di Indonesia. Jadi sekali lagi upah minimum regional, upah minimal Indonesia itu rata-rata minimal harus 5 juta. Itu untuk biaya hidup sehari-hari, bekal anak, biaya hidup sehari-hari kan makan, bensin, sekarang gas, berbagai macam lah. 5 juta itu sudah mepet. Jadi para pejabat ini mohon maaf ya, tidak semuanya juga ya, jangan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jadi kita ini sudah lelah, rakyat ini sudah nggak bisa ditipu-tipu lagi, sudah nggak bisa diakal-akalin lagi. Sekarang informasi mudah didapat, mudah diakses. Jadi masyarakat belajar menjadi tahu. Dan kalau tidak tahu, kita bertanya. Di sini penyelenggara negara wajib menjawab. Aspirasi-aspirasi yang saya sampaikan itu kan aspirasi yang wajar, yang masuk akal, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketika rakyat sedang susah, negara wajib hadir. Itu yang kami harapkan. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu untuk bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersatu padu merapatkan barisan, menyongsong hari depan untuk bangsa ini yang lebih baik. Terima kasih.